Coba kamu rasain, cara orang tua kita dulu mendidik terasa keras, tapi entah mengapa mereka berhasil mencetak anak-anak yang tangguh. Sementara sekarang, banyak orang tua muda yang lebih lembut, penuh pengertian, tapi seringkali dituduh terlalu memanjakan anak. Lalu siapa yang benar? Apakah pola asuh generasi dulu lebih baik, atau justru parenting milenial yang lebih tepat di zaman sekarang? Mari kita bahas dengan kepala dingin, hati terbuka, dan pikiran yang mau belajar. Karena setiap generasi punya caranya sendiri untuk mencintai anak-anaknya. Yang pertama, dunia yang berbeda dan anak-anak yang berbeda. Zaman dulu, kehidupan berjalan sederhana. Anak-anak bermain di tanah lapang, pulang sore, dan baju penuh debu. Dan orang tua menyambut dengan satu kalimat, cepat mandi, besok sekolah. Tak banyak ruang bertanya ataupun berdebat. Orang tua menjadi pusat kebenaran dan anak-anak belajar untuk patuh. Namun kini dunia berubah. Anak-anak lahir di era teknologi, tumbuh bersama internet, dan terpapar informasi sejak usia dini. Mereka tidak hanya mendengar suara orang tua, tapi juga suara dunia. Disinilah letak perbedaan besar itu. Generasi milenial yang kini menjadi orang tua harus bersaing dengan dunia digital dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua, cara lama yang tegas. Generasi sebelumnya, baik baby boomers maupun Gen X, tumbuh dalam lingkungan yang keras. Hidup tidak mudah, mereka harus berjuang dari nol, mengenal arti kerja keras sejak muda, dan menganggap kedisiplinan sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Maka tak heran jika pola asuh mereka pun mencerminkan nilai-nilai itu. Anak harus hormat, anak harus kuat, anak tidak boleh membantah. Kata tidak seringkali adalah akhir dari sebuah pembicaraan, bukan awal dari diskusi. Bagi mereka, cinta tidak selalu ditunjukkan lewat pelukan ataupun pujian, melainkan lewat kerja keras, lewat makanan yang selalu tersedia di meja, dan lewat pengorbanan yang jarang mereka ceritakan. Namun, di balik ketegasan itu, banyak anak yang tumbuh dengan rasa takut untuk berbicara. Banyak yang akhirnya belajar menyimpan perasaan sendiri karena sejak kecil mereka diajarkan bahwa diam adalah bentuk hormat. Yang ketiga, cara baru yang hangat. Lalu datanglah generasi milenial, generasi yang belajar dari masa lalu. Mereka ingin anak-anaknya tumbuh tidak hanya disiplin, tapi juga bahagia. Mereka membaca buku parenting, menonton video edukatif, bergabung dalam komunitas pengasuhan, bahkan mempelajari psikologi anak. Mereka mulai memahami bahwa anak bukan sekadar produk. Dari perintah, tapi manusia kecil yang punya rasa, logika, dan suara sendiri. Maka muncullah pola asuh baru. Lebih banyak pelukan, lebih banyak dialog, dan lebih sedikit teriakan. Ketika anak berbuat salah, mereka diajak berbicara. Ketika anak gagal, mereka diberi pelukan dan kalimat, "Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha." Pendekatan ini disebut positive parenting, di mana fokusnya bukan menghukum, melainkan memahami. Karena bagi orang tua milenial, tujuan utama bukan hanya menjadikan anak pintar, tapi juga sadar diri dan berempati. Yang keempat, dua sisi koin yang sama. Namun, setiap perubahan pasti punya konsekuensi. Generasi sebelumnya sering dianggap terlalu keras, tapi mereka berhasil membentuk anak-anak yang mandiri. Sedangkan generasi milenial sering dianggap terlalu lembut, hingga kadang anak-anak menjadi mudah menyerah. Ada ungkapan menarik seperti ini. Anak yang tumbuh dalam tekanan menjadi kuat, tapi anak yang tumbuh dalam pengertian akan menjadi bijak. Keduanya benar, hanya konteksnya yang berbeda. Dunia dulu menuntut ketahanan fisik dan mental. Dunia sekarang menuntut kecerdasan emosional dan kemampuan beradaptasi. Maka wajar jika cara mengasuh pun berubah menyesuaikan zaman. Yang kelima, yang perlu kita sadari adalah baik generasi dulu maupun milenial sama-sama punya tujuan yang sama. Membesarkan anak yang bahagia dan sukses. Hanya cara mengungkapkan cintanya yang berbeda. Cinta orang tua zaman dulu adalah ketika mereka rela bekerja keras tanpa mengeluh. Sementara cinta orang tua zaman sekarang adalah ketika mereka rela mendengarkan cerita anak selama berjam-jam. Yang satu mengekspresikan lewat tanggung jawab, yang satu lewat empati. Dan keduanya sama-sama tulus. Yang keenam, tantangan zaman milenial. Namun tak bisa dipungkiri, tantangan menjadi orang tua zaman sekarang jauh lebih kompleks.
Gadget, media sosial, dan tekanan sosial membuat anak-anak mudah terpengaruh. Batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin kabur. Anak-anak bisa belajar banyak dari internet, tapi juga bisa kehilangan arah jika tidak ada bimbingan. Orang tua milenial dituntut untuk lebih cerdas, lebih sabar, dan lebih sadar diri. Mereka bukan hanya harus mengajarkan nilai, tapi juga menjadi contoh nyata di tengah dunia yang serba transparan. Anak kini lebih cepat meniru daripada mendengar. Maka, tugas orang tua bukan lagi sekedar menyuruh, tapi juga mencontohkan. Yang ketujuh, mencari titik tengah. Mungkin inilah saatnya berhenti membandingkan dan mulai membangun yang terbaik dari keduanya. Dari generasi dulu, kita belajar disiplin dan tangguh. Dari generasi sekarang, kita belajar empati dan komunikasi. Keduanya penting. Disiplin tanpa empati akan melahirkan ketakutan. Empati tanpa disiplin akan melahirkan kerapuhan. Bayangkan jika kita bisa memadukan keduanya. Orang tua yang tegas tapi penuh kasih. Yang memberi kebebasan tapi tetap punya batas. Yang mendengar anaknya tapi juga berani berkata tidak ketika perlu. Itulah bentuk parenting ideal di masa kini. Bukan yang keras, bukan yang lembut, tapi seimbang. Kedelapan, refleksi untuk kita semua. Mungkin sebagian dari kita masih membawa luka dari pola asuh masa lalu. Mungkin kita tumbuh tanpa pelukan, tanpa pujian, tapi kini ingin memberi semua itu pada anak kita. Dan itu wajar. Kita berusaha memperbaiki, bukan menyalahkan. Tapi berusaha belajar, bukan meniru. Menjadi orang tua bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau bertumbuh bersama anaknya. Karena anak bukan hasil akhir, melainkan perjalanan panjang yang akan selalu berubah seiring waktu. Pada akhirnya, tidak ada buku yang benar-benar bisa mengajarkan cara mendidik anak. Setiap keluarga punya kisahnya, setiap anak punya kebutuhannya, dan setiap orang tua punya proses belajarnya. Kita mungkin tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna, tapi kita selalu berusaha menjadi orang tua yang hadir dengan cinta, kesabaran, dan kesadaran. Ingatlah, tidak masalah jika gaya parenting kita berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena cinta orang tua tidak diukur dari kerasnya atau lembutnya suara, melainkan dari seberapa tulus ia ingin anaknya tumbuh menjadi manusia yang lebih baik dari dirinya sendiri. Kalau kamu merasa narasi ini membutuhkan pandanganmu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang sedang belajar jadi orang tua terbaik versi mereka sendiri. Karena di balik setiap anak yang hebat, selalu ada orang tua yang tak berhenti belajar, dan mungkin itulah kita.